itu ya pasti sudah yang tadi saya cerita. Iya. Dipastikan itu harus ada di rencana kerja perusahaan daerah. Ya. Oh. Apakah bupatinya itu misalkan anggarannya dari pemerintah daerah, kan ada beda nih. Bupati sebagai pemilik perusahaan, dia sebagai organ pemerintah itu kan. Gini, pengelolaan air bersih di Indonesia banyak yang jago-jago. Iya, betul. Iya dong. Kayak kemarin di Jawa Timur ada, saya baca. Terus Jawa Tengah juga ada. Iya. Apakah memang nggak bisa gitu? Kabupaten Bogor ini terlalu kompleks permasalahan air bersihnya atau seperti apa, emang harus ke luar negeri, Pak? Hanya tadi kita tunggu saja hasilnya. Jadi untuk menjawab tadi itu kan, apakah outputnya hanya pertanggungjawaban perjalanan dinas, iya, atau konkretnya, katakanlah setidaknya kita tunggu di 2024, bentuk perjanjiannya seperti apa, kemudian dampaknya 2 tahun kemudian ada nggak kerjasama itu, sehingga berimplikasi kepada tata kelola perusahaan daerah yang lebih baik. Oke, Pak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita, Bravo Channel Indonesia, selalu di hati. Saya Muhammad Randi Abdul Aziz, tuan rumah Bravo Channel Indonesia, kembali akan membahas sesuatu yang sangat menarik. Tentunya masih dengan owner sekaligus narasumber kita, Pak Rustandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah, Pak, sehat, Bang. Subhanallah. Pak, ya. Kemarin itu subscriber komennya banyak, Pak. Ya, alhamdulillah. Walaupun beragam lah, dinamika ya. Ya, itu mah wajar. Nah, kita terima. Cuman ada yang menarik kemarin itu, ada yang nge-DM ke saya, Pak. Ya. Dia bilang, "Kang, coba bahas dong kunjungan kerja seorang kepala daerah ke luar negeri," katanya. Seperti apa sih mekanismenya? Cek kurang teh. Oke, siap. Oke. Nah, Kang, Pak Rustandi, kita juga mau nanya soal itu juga tuh. Menurut Pak Rustandi seperti apa sih mekanisme ya? Seorang kepala daerah baik tingkat 1 maupun tingkat 2 mau pelesiran atau ada kunjungan kerja. Naon pantas disebutna lah pokoknya mah jalan-jalan lah ke luar negeri, kumaha sih mekanisme Kang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman BCI yang selalu bahagia dan selalu dinantikan kehadiran kita pastinya. Mereka. Di mana we ayana pokoknya malah. Siap. Terkait dengan persoalan kunjungan kerja kepala daerah kemanapun itu ya, itu memang sudah ada aturannya. Pertama, saya meyakini bahwa itu sudah ada surat proses izin kepada Mendagri untuk kunjungan kerja, dan biasanya memang di dalam suratnya itu dijelaskan maksud dan tujuan kunjungan itu. Dan tanpa itu saya yakin tidak akan berangkat. Kira-kira itu di mekanisme wajib ya, karena memang tanpa itu kasus di daerah lain pasti kena teguran dari Mendagri kalau tidak dilalui proses yang itu. Jadi untuk itu makanya yang pernah saya katakan, komunikasi publik, informasi publik itu penting. Bahasa saya memang dalam era sekarang itu kan masyarakat kok lebih tahu, lebih cepat yang diperkirakan oleh katakanlah daerah, pimpinan daerah, kok orang lain sudah tahu sih? Iya, informasinya. Begitu mudah sekarang informasi itu. Iya, betul. Dan yang paling penting buat saya adalah memang sudah sewajarnya setiap langkah aparatur daerah ketika akan berkunjung kemanapun, termasuk luar negeri apalagi, sebelum keberangkatan mestinya diinformasikan dulu. Karena kan siapapun yang berangkat, notabene dia mewakili daerah. Ya, betul. Nah, apalagi seorang kepala daerah misalkan berangkat ke sana. Itu barangkali ya terkait masalah mekanisme dan aturan. Dan kemudian kan kunjungan yang kerja itu dalam rangka mencari kemungkinan alih teknologi pengelolaan PDAM yang lebih baik, digitalisasi dan sebagainya. Misalkan PDAM lah, Pak ya. Ya, kalau kemarin kan jelas saya juga baca gitu kan, karena kan saya yakin juga kan ke situ kan. Iya, betul. Dalam sebuah perusahaan daerah kan mereka punya rencana kerja. Seorang direksi pada saat dia terpilih kan diwajibkan untuk menyusun rencana bisnis. Betul. Ya, tentang visi, misi, tujuan, sasaran program yang diturunkan ke rencana kerja perusahaan tiap tahun. Betul. Dan mudah-mudahan keberangkatan itu sudah masuk dalam skema itu. Nah, tinggal kita setelah berangkat ke sana kan penjajakan kerjasama. Betul.
Yang harus kita kontrol adalah bagaimana tindak lanjutnya. Output dari sebuah proses kunjungan itu memberikan manfaat gak? Yang lebih ke depan adalah dampak kepada perusahaan PDAM, yang tentu perusahaan yang diandalkan karena langsung berkepentingan dengan rakyat langsung lah, itu layanan publik langsung. Layanan publik langsung gitu ya. Nah Pak, ini kan yang datang itu seorang kepala daerah, ya kan, ngebahas terkait mekanisme pengelolaan air bersih katanya. Dari berbagai macam mekanisme yang ada di luar negeri tersebut lah ya, di negeri tersebut. Terus didanai seharusnya oleh apa Pak? Oleh APBD atau oleh apa sebutnya Perumda? Ya, kalau keberangkatan itu kan itu hajatnya PDAM. Iya. Itu ya pasti sudah yang tadi saya cerita. Iya. Dipastikan itu harus ada di rencana kerja perusahaan daerah. Ya. Oh. Nah, apakah bupatinya itu misalkan anggarannya dari pemerintah daerah? Kan ada beda nih. Bupati sebagai pemilik perusahaan, dia sebagai wakil pemerintah itu kan. Yang paling penting gini, anggarannya dijaminkan nggak? Dijamin nggak di dalam rencana kerja itu? Yang paling penting itu kan. Terencana atau tidak gitu kan? Jangan sampai misalkan berangkat dadakan sebagainya sehingga tidak tercantum di dalam rencana kerja perusahaan. Yang paling penting itu. Berarti kalau nggak tercantum oleh rencana kerja perusahaan, berarti tidak teranggarkan dong Pak? Ya, itu yang kita tanya, harus kita cermati dan sebagainya. Tapi saya meyakini bahwa kan perusahaan nanti diperiksa. Oh iya. Ya kan, pastilah. Iya. Wah, seorang direksi kan di situ orang-orang yang hebat. Katanya, yang sudah melalui proses luar biasa. Tidak mungkin lah tanpa proses itu gitu. Saya mudah-mudahan ya. Dan atau mungkin pasti atau mungkin malah sudah ada anggarannya. Kan kita tidak tahu. Iya, betul. Yang paling penting bahwa setelah anggarannya ada, berangkat, pulang dari sana ada oleh-oleh. Tahun depan ada produksi kerjasamanya. Ya, siap. Itu. Cuman Pak, kan pertanyaannya adalah apakah harus gini, pengelolaan air bersih di Indonesia banyak yang jago-jago Pak? Iya, betul. Iya dong. Kayak kemarin di Jawa Timur ada, saya baca. Terus Jawa Tengah juga ada. Iya. Apakah memang nggak bisa gitu? Kabupaten Bogor ini terlalu kompleks permasalahan air bersihnya atau seperti apa, emang harus ke luar negeri Pak? Ya, kalau saya melihat gini ya, bahwa itu kan pilihan. Iya. Pilihan. Sesungguhnya PDAM Bogor sudah termasuk skala pengelolaan perusahaan yang baik. Iya, betul. Kan? Betul. Kalau mungkin sudah pada posisi yang baik itu, maka dia ingin mencoba karena yang lebih baik. Yang lebih baik. Jadi mungkin pilihannya di luar negeri itu lebih baik daripada yang lain. Atau memang tingkat kecocokan lah. Oh gitu. Kecocokan, misalkan anatomi daerahnya sama dengan kita, apalagi si pihak yang kita kunjungi di sananya gitu kan, punya komitmen bersama-sama untuk berinvestasi dalam bentuk apalah, sehingga harapannya tadi kan untuk meningkatkan kinerja perusahaan daerah bisa terbentuk. Gitu, seperti itu. Luar biasa. PDAM pan China di Gunung Salak banyak, masa lebih buruk daripada Tiditu gitu. Jadi itu juga mungkin pertanyaan masyarakat. Yang nanti oleh direksi harus dijawab karena kan kepala daerah berakhir di Desember. Betul. Bisa saja nanti pada saat Januari ke depan mempertanyakan mana sih hasil konkret dari kunjungan. Karena dalam sebuah proses anggaran kan ada input, ada proses, ada output. Anggaran sudah keluar, prosesnya sudah terjadi kunjungan. Lalu apa hasilnya? Betul. Nilai manfaat kepada PDAM apa? Yang kita nantikan adalah ini sudah katakanlah sudah terjadi, sudah ada sebuah program, dan mudah-mudahan setelah pulang dari Perancis ada transfer katakan teknologi bagaimana pengelola sebuah perusahaan yang lebih efisien tetapi bisa menghasilkan yang lebih baik, maka harus kita harapkan tindak lanjutnya gitu. Hasilnya naon ya gitu. Nah, terus Pak, kalau bupati sendiri atau kepala daerah sendiri dalam Perumda itu dia sebagai apa sebenarnya? Sebagai pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan. Nah, berarti posisi seorang kepala daerah atau bupati Bogor sekarang yang datang ke Perancis ada sebagai pemilik perusahaan. Ya. Seharusnya. Betul, karena kan bupati sebagai pemilik perusahaan. Oh, gitu. Makanya didanai oleh APBD, pendapatan dari PDAM. Makanya kan kita harus pastikan dulu tuh. Kalau kemarin kan rilisnya bupati kan dibayar dari PDAM. Ya kan, tapi kan melekat bahwa sebuah perusahaan daerah apapun kan itu bupati pemiliknya itu kan, itu Perumda itu. Cuman kenapa emang bisa Pak orang non teknis melihat sesuatu yang teknis gitu?
Ya, Bupati kan sebagai pemilik kan dari kebijakannya ya. Oh iya. Nah, makanya kan yang rilis kan kemarin direktur operasional yang paham tentang teknis pengolahan, bukan direktur utamanya tuh yang rilis menjelaskan. Ya memang kalau skala teknis ya beliau. Kan nantinya kebijakan sebuah perusahaan ketika akan membuat RKP, rencana bisnis kan harus disetujui oleh pemilik perusahaan. Maka ketika ada usulan nanti katakanlah apapun kerjasamanya, apapun bentuknya, Bupati hadir di situ sebagai pemilik perusahaan. Jadi wajib ya, Pak? Minimal kebijakannya harus saya dukung misalkan kalau memang menjanjikan untuk perbaikan kinerja perusahaan daerah. Kemarin itu ada komentar lucu juga dari salah satu media, Pak. Dia bilang di saat warga Kabupaten Bogor sedang kesulitan air, Bupati berangkat ke Prancis, tapi ngomongin terkait pengelolaan air bersih. Itu komentar itu sedikit lucu, Pak. Maksudnya sedikit lucu. Kan apakah direktur operasional tidak memahami bahasa Prancis menurut Pak? Ya, jadi beginilah ya, kalau hal itu kan masyarakat wajar nanya ya. Di satu sisi kita memang sedang dalam kondisi terdampak akibat kekeringan, tapi saya melihat bahwa kepedulian PDM juga ada di situ. Betul. Bahwa kontribusi untuk memberikan air kebutuhan masyarakat juga kan terpenuhi, walaupun memang belum memuaskan semua masyarakat. Pak gitu kan. Nah itu, jadi kalau ada keluhan masyarakat itu wajar ditanggapi dengan bijaksana, karena kan kita tidak bisa mengunci setiap mulut warga. Pedas suka tidak suka, warga hak bicara. Betul. Tapi sebagai pemimpin mendengar baik dan buruk, kalau kita berkinerja buruk perbaiki, karena itu uang yang kita gunakan kan uang rakyat juga. Betul, Pak. Uang PDAM bukan milik direksi, milik rakyat juga. Jadi wajar kalau rakyat bersuara. Itu. Jadi kita yang kemarin saya cerita itu pemimpin harus tenang-tenang saja. Bahkan kalau lebih baik sebetulnya sebelum berangkat rilis dulu. Betul. PDAM akan berangkat kemana, dengan siapa, maksudnya hasil ini sebagai terbuka itu. Lebih baiknya bukan sebelum berangkat, sebelum orang lain mencuri informasi, bukan mencuri mendapat informasi yang lain. Ya dia dulu harus menjelaskan nih perusahaan akan pergi ke depan, bapak-bapak, ini konkretnya apa? Karena ada batas waktunya nanti. Oh ternyata hasil kunjungan kami itu memberikan dampak kepada tata kelola PDM yang lebih baik. Gitu. Nah itu yang paling penting itu. Yang paling penting itu. Jadi hasilnya itu memberikan optimalitas kepada perusahaan itu sendiri ya Pak. Jadi konotasi tadi jalan-jalan? Pelesiran. Dijawab dengan kinerja. Jangan pimpinan daerah, jangan PDM tersinggung dengan bahasa media begitu. Justru itu harus memberikan motivasi. Saya buktikan nih gitu. Itu setuju energi atau vitamin buat kita, buat para pengelola untuk berjalan lebih baik. Luar biasa, gitu. Keren. Pak, ini kan tadi lucunya itulah Pak. Jadi bagaimana masyarakat menanggapi pelesiran ini dengan beragam. Ada yang bilang bahwa kenapa enggak direksi aja yang berangkat, kenapa harus pemilik kan gitu ya, seakan-akan direksinya itu nggak tahu bahasa Perancis mungkin atau bahasa Inggrisnya kurang, kan nggak tahu ya Pak ya. Masyarakat sampai ada yang berkomentar seperti itu. Ini unik Pak, maksudnya fenomena kepala daerah berkunjung ke negara luar bukan hanya di Bogor. DKI berkali-kali, Pak Ridwan Kamil juga berkali-kali bukan pelesiran studi banding ke wilayah lain, tapi yang uniknya adalah berangkatnya Bupati saat ini adalah ada yang dijanjikan. Janjinya adalah investasi dan kerjasama, ya kan. Nah, ngomongin investasi asing dan kerjasama ini Pak ya, aturannya seperti apa sebenarnya Perumda ini? Apakah dia nanti bagi hasilnya kayak gimana? Apakah memang diberikan kewenangan seperti apa nanti investasi? Jadi kalau kerjasama dimungkinkan ya dengan pihak lain, itu kan dalam ketentuannya. Tapi ini kan misalnya dengan luar negeri, itu harus punya izin ke kementerian gitu kan. Lalu skema perjanjiannya tadi dalam tanda kutip harus memberikan keuntungan buat kita. Dan kemudian kan kalau saya lihat kan PDM kita sudah sehat. Jadi kalau di dalam ketentuan ketika keuangan sebuah perusahaan 3 tahun itu bisa bekerja bersama, bahkan bisa membentuk anak perusahaan dan sebagainya gitu kan. Dan PDAM termasuk yang keuangan sehat, tidak rugi lah. Tidak rugi ya gitu. Jadi mumpuni untuk kerja sama luar negeri. Ya dari situ kan memungkinkan. Hanya tadi kita tunggu saja
hasilnya. Jadi untuk menjawab tadi itu kan, apakah outputnya hanya pertanggungjawaban perjalanan dinas, atau konkretnya, katakanlah setidaknya kita tunggu di 2024, bentuk perjanjiannya seperti apa, kemudian dampaknya 2 tahun kemudian ada nggak kerjasama itu, sehingga berimplikasi kepada tata kelola keuangan, tata kelola perusahaan daerah yang lebih baik. Oke, Pak. Ini kan Bupati menjanjikan kerjasama luar negeri, sedangkan masa jabatannya sebentar lagi. Kan PJ itu tidak bisa menaikkan kerjasama luar negeri waktu itu? Atau gimana? Yang paling penting gini, kan ini kan baru penjajakan. Oh, baru penjajakan ya. Ya memang eloknya ya bisa langsung ada sebuah kerjasama dengan masa jabatan yang lebih sebentar ini. Karena kan dalam ketentuan ketika perjanjian itu ditandatangani oleh PDAM, kan nanti bukan mekanismenya ada khusus ya kalau perjanjian dengan luar negeri itu. Yang paling penting itu apa yang kita kerjasamakan, kata tadi kan, apakah betul nggak dibutuhkan konteks perjanjian itu gitu. Nah, saya berpikir kenapa PDAM berangkat itu karena memang sudah ada peluang untuk bisa memberikan itu. Karena apa tadi? Kita mungkin main-main. Kita ke luar negeri, banyak orang sudah melihat. Karena tadi yang sering saya katakan input, output, proses. Input, proses, outcome. Itu yang harus kita tunggu. Iya, jadi jangan sekedar menghabiskan uang kami sebagai rakyat, ya kan? Betul. Tapi hasil kan jadi kecewa rakyat, Pak. Ya itu, jadi jangan sampai ginilah dengan rilis yang direktur operasional. Sebetulnya itu tantangan juga. Iya, betul. Buat PDAM. Iya. Dengan dia menyampaikan begitu, aku sanggup loh nanti untuk membuktikan kata-kata saya. Was, luar biasa. Kan itu kan janji. Janji, gitu kan, betul. Ya. Luar biasa. Siap, Pak. Oke, Pak. Kayaknya kita cukupin dulu nih, karena udah makin dalam. Ada nggak pesan terakhir nih sebelum kita tutup nih dari Bapak? Ya, kalau pesan terakhir saya adalah kita sambut dengan hangat. Oke, siap. Tulisan apapun dari masyarakat di media, kan inilah sebagai vitamin. Baik Bupati maupun untuk direksi PDAM agar bisa bekerja lebih baik. Bahwa kita bekerja tidak pernah lepas dari pengamatan, pengawasan pihak-pihak lain itu, notabene masyarakat, yang secara hakikat dia adalah pemilik perusahaan. Karena semua yang uang baik di pemerintah daerah maupun yang dipisahkan itulah milik rakyat. Betul. Maka saya berharap semua itu bisa dikelola dengan baik. Nah, mudah-mudahan janjinya direktur operasional itu bisa terjawab. Betul. Tindak lanjutnya. Luar biasa. Itu yang paling penting. Ya, gitu. Iya, mantap. Intinya yang kedua dari saya adalah jangan baperan. Nah, itu. Jangan baperan. Buktikan saja. Iya, gitu. Jadi kalau saya pakai gini, ketika saya bertugas di dinas sosial ya, waktu itu kan ada menanyakan data kita buruk. Kata orang lain buruk, kata saya terbaik. Kalau itulah satu data yang dipakai, digunakan untuk eksekusi, memberikan bantuan oleh semua pihak. Betul. Makanya kalau ada orang yang memiliki data lebih baik, silahkan pakai. Betul. Tapi aturannya memungkinkan nggak? Nah, jadi saya jawab itu, jangan kita marah, jangan kita tersinggung. Betul. Karena tadi ya, saya sekali lagi bahwa dunia pers, dunia apapun, dalam skala di dalam pemerintah daerah itu sahabat kepala daerah. Betul. Itu adalah sahabat-sahabat perusahaan daerah. Dengan kontrol itu, maka kita akan semakin hati-hati untuk bisa berbuat lebih baik lagi. Luar biasa. Jadi kan itu sebuah multivitamin suplemen ya. Nah, itulah di dunia sekarang tuh harus begitu. Senyum aja, bahagia. Tapi tadi harus tanggung jawab. Iya, buktikan bahwa sebenarnya yang kita lakukan saat ini itu memberikan hasil maksimal untuk masyarakat. Iya, gitu. Kan tugasnya direksi kan untuk membesarkan perusahaan daerah. Rek naon atuh ari gawe mah gitu kan. Iya, benar. Gitu. Aduh. Gitu. Oke, siap, Pak. Oke. Sementara seperti itu, Pak. Siap. Oke, atur nuhun pisan. Sukses selalu juga buat kita. Bravo Channel Indonesia. BCI selalu di hati kita. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.